Pemirsa, akhir dari kasus Nikita Mirzani kontra Dr. Reza Gladys. Kemarin akhirnya Majelis Hakim memvonis Nikita Mirzani dengan hukuman 4 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Memang ini jauh dengan dakwaan dari JPU di mana menuntut 11 tahun penjara sebelumnya. Yes, dan kita bisa melihat juga pendukung Nikita Mirzani itu begitu kecewa ya kemarin hadir di persidangan. Mereka semua datang kompak berpakaian warna putih karena mendoakan yang terbaik untuk Nikita Mirzani. Walaupun Nikita Mirzani mendapatkan tuntutan 4 tahun penjara dan 1 miliar rupiah begitu ya denda, tapi Nikita Mirzani tidak tampak lesu, malah terlihat ceria dan kayaknya ingin mengajukan banding dan kayaknya ada keyakinan aju banding ini akan diterima oleh pihak kejaksaan. Justru ini adalah fokus netizen di luar sana, termasuk barangkali Anda pemirsa yang mengikuti persidangan, bahwa ekspresi dari Nikita Mirzani yang duduk di kursi pesakitan ini tampak berbeda sekali dengan mereka yang divonis dengan hukuman penjara berapapun lamanya itu ya. Betul. Dan entah dari JPU apakah akan melakukan banding, karena kalau kita lihat memang kurang dari 2/3 karena ini ada semacam perkiraan jika memang tuntutan dari JPU 11 tahun biasanya rata-rata orang berasumsi akan 2/3 dari tuntutan yang dilakukan oleh JPU. Sebelumnya juga ada dugaan bahwa sebetulnya 20 tahun penjara kemudian juga turun ke 11 tahun dengan tuntutannya pada akhirnya 4 tahun karena memang dari TPPU-nya tidak terbukti dan yang terbukti bersalah dinyatakan oleh Majelis Hakim adalah pemerasan melalui Undang-Undang ITE. Sampai dengan sekarang Nikita Mirzani juga masih memikirkan ya bagaimana anggota-anggota keluarga yang harus ditinggalkan kalau memang benar Nikita Mirzani harus masuk penjara selama 4 tahun lamanya. Karena masih banyak anak-anak yang ditinggalkan. Namun sebelumnya juga kita melihat beberapa podcast dari Nikita Mirzani yang terlebih dahulu, yaitu Nikita Mirzani sudah mengatakan beberapa dari asetnya sudah dituliskan juga untuk penurunan harta Gonogini untuk kepada anak-anaknya masing-masing. Jadi anaknya masing-masing itu sudah disiapkan asetnya masing-masing walaupun Nikita Mirzani harus meninggalkan mereka dan masuk ke tahanan. Dan kita juga ketahui bersama-sama di hari yang bersamaan juga ini teman atau juga sahabat dari Nikita Mirzani yang sama-sama tentu saja ini tersandung kasus yang sama dengan Nikita Mirzani, Ismail Marzuki atau juga Mail. Pada akhirnya juga divonis 3 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Dan informasi selengkapnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis 4 tahun dijatuhkan. Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Sementara dugaan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Dan inilah putusan yang jauh dari tuntutan 11 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum terhadap Nikita. Lebih dari itu, Nikita yang datang ke ruang sidang dengan busana hitam berbalut rompi tahanan berharap dinyatakan bebas. Ketika tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita tampak ceria, tiada raut cemas hadapi pembacaan vonis hakim. Jalan dikit. Cepet. Jalan. Ayo, nanti gimana persiapan? Nggak ada persiapan. Kalau hakimnya benar harusnya pulang. Tapi nggak tahu ya. Ntar lihat aja hasilnya. Ayo nanti. Ayo minggir. Minggir dulu. Woi, ini. Ntar dorong-dorongan lagi loh. Kasihan. Minggir dulu. Iya, lu mundur dong sambil mundur. Hah? Harapannya yang terbaik. Kami pertegasan aja untuk sidang ini berarti pure ini merupakan skincare ya Ami ya? Iya, skincare. Jadi bukan. Tapi kan di pengadilan bilangnya beda lagi. Tapi ntar lihat aja. Dari faktanya ini skincare. Nikita santai, seraya tersenyum menyapa pengunjung di ruang sidang. Tiada tergurat dan tersirat ekspresi panik di wajah. Pun dirinya terlihat begitu tenang ketika ungkap terima kasih pada awak media yang telah mengawal kasusnya dari awal hingga putusan kemarin. Tutupan. Salah.
dengan kebahagiaannya, dengan dengan ya aura dia itu nggak bisa, kita juga nggak tahu ya, terkadang kalau seandainya dia lagi sedih kayak gitu kita juga nggak tahu, kadang dia juga tetap tersenyum kayak gitu. Hanya yang membuat dia bisa sedih dan menangis itu hanya soal anak sih, soal keluarga itu. Dan ketika hakim bacakan vonis, Nikita tetap tenang di kursi terdakwa. Pun usai sidang, Nikita berjalan menuju majelis hakim untuk menyalami, namun tampak ditolak. Dan Nikita dengan senyum sumringah ungkap isi hati perihal vonis yang dijatuhkan dengan tidak terbuktinya pasal tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Teman-teman wartawan, Niki mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Nggak kerasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal 1 pasal yang ada, 27 ayat 2, TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini, dan Niki juga mau ngucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai. Dan kami selaku kuasa hukum Reza Gladys sudah menyatakan dari awal, bagi kami yang penting terbukti dinyatakan bersalah. Hasil bagaimana putusannya berapa tahun, kami selama ini menyerahkan kepada pokoknya, karena aku selalu bilang, aku di live juga aku bersaksi, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, aku sudah menganggap ibu dan kakak aku sendiri, dan aku sudah bilang bersaksi, kalau misalnya minta contoh orang yang udah ditolong, aku yang bukan siapa-siapa sampai kalian bisa tahu aku, itu berkat mereka. Jadi aku mohon doanya, mereka orang baik. Nikita tampak terima putusan hakim, namun tak sepenuhnya lega. Dari awal, dirinya berharap dibebaskan. Tapi palu hakim sudah diketuk, Niki harus terima hasilnya. Meski begitu, Niki tetap yakin jika produk skincare milik Reza Gladys memang bermasalah. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya, tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah banding mau apa. Sampai saat ini tidak ada dinyatakan bersalah. Jadi kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, itu kami cuma ketawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM. BPOM yang akan mengusutnya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan ada. 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah cukup bikin Nikita kecewa. Maka langkah hukum seperti banding tampaknya akan ditempuh. Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Jadi kan yang dikenakan kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Putusan 4 tahun, ya. Kalau terdakwa ini kan diberi hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya bisa banding, kasasi, bahkan hingga PK. Nah, nanti terkait dengan upaya hukum selanjutnya nanti akan difikirkan kembali. Artinya bakal ngajuin banding? Kita belum tahu, tetapi kita akan pikirkan kembali. Tetapi terhadap upaya hukum banding, kasasi, hingga PK itu ada hak terdakwa di sini. Soal putusan 4 tahun biasa aja. Tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli
saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Pasal TPPU gak terbukti gimana nih? Pasal TPPU tidak terbukti, pasal pemerasan tidak terbukti. Karena apa? Karena vonisnya di 4 tahun. Tak hanya Nikita yang kecewa, keluarga, terkhusus sang adik Lintang yang hadir, tak terima sang kakak harus jalani 4 tahun di penjara, serta denda 1 miliar rupiah. Keluarga berharap Nikita bebas, kembali berkumpul bersama anak-anak yang memang teramat sangat butuh kehadiran dirinya sebagai orang tua tunggal. Ya pasti ya, bisa lebih baik lagi hasilnya harusnya. Keluarga apakah akan ikut berkontribusi dalam nanti banding itu, berdiskusi dengan kuasa hukum? Kalau keluarga pasti kontribusinya berbanding. Tapi harapan yang pengen di keluarga pengen ini berapa sih? Yang pengen bebas dong pasti. Ya. Makanya buat kakak ya, semoga minggu depan nanti hakim bisa memberi yang lebih baik lagi, dan dari tim kuasa hukum kakak juga bisa sangat berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa bisa sesuai dengan harapan kita semua. Dan sidang putusan kemarin dihadiri cukup banyak pendukung Nikita. Silakan nunggu di luar dulu. Iya. Biasanya wartawan duluan. Tim media nanti kan masuknya. Duluan Pak. Doa yang terbaik, bebas. Hanya satu kata hari ini, apa kata-kata hari ini? Semangat kakak Nikita. Yang menggetarkan, mereka kompak hadir dengan busana serba putih, sebuah simbol agar vonis dijatuhkan secara terang benderang tanpa ada motif yang tersembunyi di baliknya. Sebenarnya kalau untuk janjian outfitnya saya nggak tahu sebenarnya, tapi karena tadi sebelum pergi sewaktu lagi siap-siap saya lihat live semuanya pakai baju putih kayak gitu, ya udah pakai baju putih aja. Tapi memang tidak terinfo ya dok? Tidak terinfo karena kalau nggak salah saya lihat kalau saya nge-slide katanya waktu mereka di TikTok kompakan katanya kayak gitu. Tapi mungkin kalau dokter sendiri, point of view dokter sendiri, warna putih untuk hari ini apa sih dok? Ya semoga saja semuanya demi menjaga kesucian dan kemarwahan dari pengadilan. Di antara banyaknya pengunjung, sosok Emma Waroka dan Dr. Oki Pratamalah yang selalu setia mengawal Nikita di ruang sidang sejak kasus ini bergulir di pengadilan pada Maret 2025 kemarin. Dan Emma Waroka yang sudah mendengar kesaksian serta bukti yang dihadirkan berharap Nikita seharusnya dibebaskan lantaran tidak terbukti bersalah. Tapi kacamata hukum di mata hakim berbeda dalam pandangan Emma Waroka. Ya ini kan ditunggu-tunggu sama kita semua ya. Aku tuh udah dari bulan Maret ngikutin sidangnya Niki, dari yang perdata sampai yang sekarang terakhir vonis. Jadi kita semua, Mamski berharap bisa bebas gitu. Karena yang Mamski lihat dari awal sidang pidananya, yang udah ada saksi fakta, saksi ahli, terus barang buktinya yang dikeluarkan, itu semuanya tuh Mamski sangat yakin Nikita memang nggak bersalah dan harus bebas gitu. Jadi aku pengen tahu nih hakim bisa membebaskan Nikita nggak. Sementara itu, Dr. Oki Pratama yang tak hanya kawal kasus, tapi ikut menjaga anak-anak Nikita, hanya berharap Nikita maupun pihak lawan berbesar hati, terima putusan sebagai pelajaran hidup. Yang pastinya semoga juga dengan putusan sidang ini, semua dari tidak hanya di pihak Nikita Mirzani, kedua belah pihak, semuanya move on dari semua masalahnya, ya udah selesai, kayak itu jalanin hidup masing-masing. Terakhir juga saya kan hampir tiap hari ya Nikita itu teleponan di wartel gitu ke sayanya. Dianya sih berjanjinya sih kalau sudah masalah ini pengennya dia 1 bulan 2 bulan pengen memang menghabiskan hidupnya dengan anak-anaknya, karena banyak momen-momen yang sudah dia lewatkan dengan anaknya. Ya semoga menjadi pembelajaran juga untuk kedua belah pihak khususnya, yaitu semoga menjadi lebih baik lagi.